Tegakkanlah oleh kalian salat dengan qunut, yaitu dengan diam, tidak boleh berbicara. Fa umirna bisukut, kemudian kami pun diperintahkan untuk diam setelah itu. Setelah turun ayat ini, tidak ada lagi yang boleh berbicara. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Muawiyah bin Hakam As-Sulami tidak mengetahui ada ayat yang turun untuk larangan berbicara. Dia tetap berbicara. Kemudian diberikan isyarat untuk diam, dia pun diam. Kemudian setelah selesai salat, Nabi SAW bersabda, "Inna hadha salat ya la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya ada pembicaraan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya dia adalah tasbih di dalamnya, takbir, dan bacaan Al-Quran. Jadi tidak boleh ada lagi bicara-bicara di dalamnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Inna fis salati syughlan." Sesungguhnya di dalam salat itu terdapat kesibukan yang menyibukkan. Nah, itu jangan ambil urusan yang lainnya, jangan lakukan amalan-amalan ataupun perbuatan yang lainnya di dalam salat. Kemudian yang kedua, wal amalul katsir. Ya. Melakukan banyak perbuatan. Ya. Menggaruk-garuk, menggoyang-goyangkan tangannya, ya, kakinya dia gerak-gerakkan. Jangan melakukan banyak perbuatan. Al-amal al-katsir ini, ya, dimaklumi secara adat, kalau dia melakukannya tanpa udzur, dia lakukan dengan sengaja, tanpa ada hajat, dan berulang-ulang, maka ini jelas membatalkan salat, karena dia membuat gerakan di luar dari gerakan salat. Dan ini maklum. Namun kalau ada hajat, misalnya memang ada yang gatal, ya, mungkin tidak cukup 1 kali 2 kali digaruk, ya, dan kalau dia menahan itu bisa mengganggu salatnya, maka boleh dia. Atau dia dalam kondisi menggendong anak di dalam salatnya, sebagaimana Nabi SAW setiap Nabi turun, Nabi letakkan, kemudian Nabi berdiri, Nabi ambil lagi, Nabi angkat lagi, turun lagi, letakkan lagi. Nah, ini kan gerakan juga. Tapi ketika ada hajat, ada keperluan, atau ada udzur, maka boleh saja. Tapi kalau tidak ada udzur sama sekali, dia sengaja bergerak, ya memang dia suka apa? Dia perbaiki bajunya, ya. Setelah itu dia luruskan tangannya, dia bergerak terus, maka ini membatalkan salatnya. Dan kemudian yang ketiga, wal hadatsu, dan hadat. Ya, hadat ini membatalkan salat, dan ini maklum. Kemudian wa hudutsun najasah. Ya. Wa hudud an-najasah. Adanya najis. Ketika dia salat, tiba-tiba dia sadari bahwa pakaiannya terkena najis, maka apa? Salatnya batal. Tapi kalau memungkinkan dia sesuatu yang dia pakai untuk dia lepaskan, mungkin sandalnya yang ada najis dia lepaskan, atau mungkin dia pakai jaket, ya, yang najis hanya jaketnya, maka apa? Dia melepaskannya. Tapi kalau tidak, maka salatnya batal. Kemudian waqishaful aurat,
ini seorang harus perhatian dalam salatnya dalam permasalahan aurat ini. Sitrul aurat termasuk syarat salat. Dia menutup auratnya. Kapan auratnya terbuka, maka itu dapat membatalkan salatnya. Teranggap terbuka ketika dia memakai pakaian yang transparan, yang membentuk atau memperlihatkan auratnya, atau memakai pakaian yang ketat dan membentuk auratnya. Maka ini sama saja dengan dia tidak menutup auratnya. Nah, ini sekarang ada jenis-jenis, misalnya mukena perempuan, ya, yang tipis, yang membayar warna kulitnya dari luar, maka tidak terhitung menutup auratnya. Dia terlihat auratnya. Kemudian berikutnya wa taghyirun niyyah, dan perubahan niat. Iya. Perubahan niat. Nah, ini dimaklumi ya, amalan itu nanti terhitung dengan niatnya. Kita terjadi perubahan niat di dalam salatnya, dia berniat membatalkan salatnya. Iya. Dia berniat membatalkan salatnya. Ketika dia berniat membatalkan salatnya, maka salatnya pun batal. Ya, karena dia tidak niat di atas salat lagi. Kemudian wastidbarul qiblah, ya, membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat. Dan membelakangi kiblat ini membatalkan kalau dia sengaja membelakangi kiblat. Adapun kalau dia tidak tahu di mana arah kiblat, setelah dia berusaha mencari ternyata salah kiblatnya dan dia telah selesai salatnya sah. Dan ketika dia di dalam salat diberitahu arah kiblat yang benar, maka dia berpaling ke arah yang benar, berpaling ke arah yang benar dan melanjutkan salatnya. Kemudian wal aklu, makan, wasyurb, dan minum, wal qahqaha, dan tertawa terbahak-bahak. Iya, mungkin dia tertawa yang tertawanya ini mengeluarkan suara. Ya, sebagian ulama menyebutkan tertawa yang tertawanya ini membentuk huruf. Ya, jelas ini tertawa keras, mengeluarkan suara. Kemudian yang terakhir kata beliau wariddah dan murtad. Dan telah disebutkan murtad itu bukan hanya membatalkan sebahagian amalan, tapi dia membatalkan seluruh amalan yang pernah dia kerjakan. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya kata beliau faslun, fasal. Ini berkaitan dengan cakupan salat secara global. Kata beliau wa raka'atus salawatil mafrudati 17 raka'ah. Ini di fasal ini Anda akan lihat bagaimana kedetailan di dalam madhab Syafi'i. Bahkan ada hal-hal yang seorang biasanya tidak memperhatikan, ternyata dibahas di sini. Kata beliau, rakaat-rakaat fardu ada 17 rakaat. Ya, ada rakaat-rakaat dari salat fardu itu ada 17 rakaat. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhah shalla jalisan. Siapa yang tidak mampu untuk berdiri pada salat wajib,
shalla jalisan, maka dia salat dalam keadaan duduk. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, datang dari sahabat Imran ibnu Husain radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli jalisan." Salatlah kamu dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu, maka duduk. Fa in lam tastati fa ala jambin. Kalau kamu tidak mampu, maka salatlah di atas pembaringan. Dalam riwayat yang lain disebutkan yumi'u bi'imaihi. Dia berisyarat dengan menggunakan matanya. Kalau memang nggak bisa digerakkan tubuhnya, maka matanya dia gunakan untuk bergerak. Selama kesadaran masih ada, maka kewajiban salat pun tetap masih ada. Wa in ajaza 'anil julus fa shalla muttaji'an. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, maka dia salat berbaring. Baik. Tapi di sini ada yang terlewat ya. Di cetakan saya ada yang tertinggal ini. Kata beliau, raka'atul faraidi 17 raka'atan. Rakaat yang wajib ada 17 rakaat. Fiha 34 sajadah. Padanya ada 34 kali sujud. Ya. Jadi ada 17 rakaat. Dalam 17 rakaat itu sujudnya ada 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbirah. Dan ada 94 kali takbir. Wa tis'u tasyahhudat. Dan ada 9 kali tasyahud. Wa asyru taslimatin. Dan ada 10 kali salam. Ya 10 kali tidak? 10 kali ya, karena salamnya 2 kali. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihah. Dan ada 153 kali tasbih. 153 kali tasbih. Tapi ini hal-hal yang dirinci dari salat. Wa jumlatul arkan fi shalah mi'atun wa sittuna wa ishruna ruknan. Dan jumlah rukun-rukun di dalam salat ada 126 rukun. 126 rukun. Fi subhi 30 ruknan. Pada salat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi 42 ruknan. Pada salat maghrib 42 rukun. Wa fil rubaiyah pada salat 4 rakaat 54 ruknan. Ada 54 rukun. Baru selanjutnya wa man ajaza 'anil qiyam, siapa yang tidak mampu mengerjakan berdiri pada salat fardu, shalla jalisan, dia salat duduk. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, maka dia salat dalam keadaan berbaring. Baik, kata beliau selanjutnya faslun, fasal. Ini baru berkaitan dengan sujud sahwi. Kata beliau wal matruku minas salati thalathatu asya. Yang ditinggalkan dari salat ada 3 perkara.
fardun wa sunnatun wa hay'atun. Ada fardu, ada sunnah, dan ada hay'ah. Iya. Dan telah berlalu bersama kita apa saja yang fardu, apa saja yang rukun, atau apa saja yang sunnah, dan apa saja yang hay'ah. Kata beliau, wal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Yang fardu di dalam salat tidak dapat digantikan dengan sujud sahwi. Kalau ada fardu yang hilang di dalam salat, maka dia harus kembali ke fardu tersebut, atau dalam bahasa lain yang fardu ini yang rukun, dia kembali ke situ. Tidak bisa dia bilang, oh nanti saya sujud sahwi. Dia harus apa? Kembali ke yang fardu tersebut. Bal in zakarahu zamanun qarib atabihi. Akan tetapi ketika dia mengingat di waktu yang dekat, maka dia datangkan dengannya. Wa bana alaihi, dan membangun amalan di atasnya. Wa sajada lis-sahwi, dan dia sujud sahwi. Jadi setelah dia datangkan rukunnya, iya, dia kembali ke rukun yang ditinggalkan, kemudian dia selesaikan. Setelah itu dia sujud sahwi. Taib. Was sunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Dan yang sunnah, dia tidak kembali ke yang ditinggalkan setelah apa? Setelah talabbusi fil fardhi. Ya, setelah dia memulai hal yang fardu. Kalau dia sudah masuk kepada yang fardu, dia sudah berdiri sempurna seperti tasyahud pertama dia tinggalkan. Tasyahud pertama sunnah. Tiba-tiba dia naik rakaat yang ketiga, dia tidak kembali untuk duduk tasyahud, tapi apa? Terus dia lanjutkan. Ya. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Akan tetapi dia sujud sahwi. Nanti terakhir dia sujud sahwi karena apa? Karena meninggalkan yang sunnah tersebut. Wal hay'ah, dan yang hayat yang merupakan kaifiyat dari salat. Ini bahasa penulis ya. Kalau di mazhab Hambali, yang fardu itu disebut rukun, yang sunnah disebut wajib, ya. Yang hay'ah disebut sunnah. Ini istilah-istilah ya. Jangan bilang, oh kenapa ini sunnah yang ditinggalkan harus sujud sahwi? Ini istilahnya yang berbeda ya. Istilah yang diinginkan di sini, sunnah adalah yang wajib di dalam salat. Yang sunnah di dalam salat di sini disebut sebagai hay'ah. Sebagai hay'ah. Taib. Wal hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Dan yang hay'ah di dalam salat, dia tidak kembali kepada hay'ah yang dia tinggalkan dan tidak sujud untuk sahwi karenanya. Jadi tidak ada sujud sahwi kalau yang hay'ah, atau yang lebih kita kenal dengan sunnah-sunnah salat. Oh, misalnya dia lupa mengucapkan takbir. Iya, selain takbiratul ihram ya. Karena yang rukun takbiratul ihram. Takbir yang lainnya hay'ah. Dia lupa mengucapkan takbir, maka enggak ada sujud sahwi dan juga tidak kembali mengulangi. Taib. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-rak'at bana 'ala al-yakin wa huwa al-aqallu wa sajada lis-sahwi. Dan apabila dia ragu pada jumlah rakaat, maka dia datangkan
rakaat-rakaat yang dia bangun di atas keyakinan. Bingung dia, ini sudah berapa rakaat? Sudah 4 atau masih 3? Ini orang sering, ragu dia, ini 4 atau 3? Maka dia bangun di atas yang meyakinkan dirinya. Apa yang meyakinkan? Wahuwal aqal, yaitu yang sedikit. Yang ragukan yang 4. 3 sudah jelas. Sudah jelas ini 3 rakaat. Ini sudah 4 atau belum? Ini yang ragu ini. Maka yang yakin, di situ dia membangun amalannya. Berarti dia tambah 1 rakaat lagi. Kemudian wasajadah lis-sahwi, dan dia sujud untuk sujud sahwi. Taib. Wa sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Kemudian kata beliau, sujud sahwi adalah sunnah dan tempatnya sebelum salam. Tapi ini pendapat ya, di mazhab Syafi'i sujud sahwi itu semua sebelum salam, apapun keadaannya. Tapi kalau kita lihat dari riwayat hadis, apa yang pernah terjadi di masa Nabi SAW, beliau pernah sujud sahwi sebelum salam, dan beliau pernah sujud sahwi setelah salam. Sebagian ulama menyebutkan tidak ada kekhususan. Ini orang boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Ada juga yang menyebutkan perincian, kalau dia meninggalkan atau dia lupa sesuatu dan ada tambahan padanya, maka dia sujud setelah salam. Tapi kalau ada yang kurang dari sholatnya, maka dia sujud sebelum salam. Ala kulli hal, di sini al-amrul wasi', urusan ini, perkara ini lapang ya. Mau sujudnya sebelum salam, mau sujudnya setelah salam, boleh saja. Dan di sini disebutkan sebelum salam, supaya makmum ikut kepada imamnya, supaya makmum ikut kepada imamnya. Nah, ini biasanya kalau setelah salam, biasanya makmum banyak yang bingung. Ini ada apa ini? Kok orang lain sujud, dia nggak ikut sujud. Tapi kalau masih dalam sholat, belum salam, dia ikut. Nah, setelah itu bagi imam hendaknya menjelaskan kepada makmum bahwa tadi terjadi kekeliruan di dalam sholat kita, apakah berkaitan dengan yang fardu atau yang sunnah, atau karena ada keraguan. Maka di sini syariatnya dituntunkan untuk melakukan sujud sahwi. Karena kadang masyarakat nggak paham ini tentang sujud sahwi. Taib, wallahu taala alam. Selesai fasal berkaitan dengan ini. Selanjutnya faslun. Fasal kata beliau, dan ini fasal berkaitan dengan waktu-waktu yang makruh untuk mengerjakan salat. Kata beliau, wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatan laha sababun. Ada 5 waktu yang tidak boleh mengerjakan salat padanya kecuali salat-salat yang memiliki sebab. Asalnya seorang salat 2 rakaat, dia salat lagi 2 rakaat, boleh saja salat. Tidak ada sebab apa-apa. Dia berdiri, dia mau salat, salat. Salat apa? Salat beribadah. Dia perbanyak salat, boleh. Tapi salat yang tanpa sebab, ada waktu-waktu terlarang. Beda yang punya sebab. Misalnya sebabnya karena dia habis berwudu.
Ya, habis berwudu ada tuntunan untuk salat, disunnahkan untuk salat setelah berwudu. Apa sebabnya? Dia baru habis berwudu. Dia masuk dalam masjid, ada syariat tahiyatul masjid, ada sebabnya. Iya. Kalau salat yang memiliki sebab, maka ini dibolehkan kapan saja. Tapi kalau tidak ada sebabnya, maka ini dilarang pada 5 waktu. Kapan itu? Yang pertama kata beliau, ba'da salati subhi hatta tatlu'asy syamsu. Setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin. Yang kedua, ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya dan terangkat seukuran 1 tombak. Ya. Jadi yang pertama, habis sholat subuh sampai muncul matahari, iya, sampai muncul matahari. Kemudian munculnya ini, yang kedua, sampai sempurna munculnya dan terangkat 1 tombak. Iya, ini waktu, iya, waktu dilarang mengerjakan sholat sunnah tanpa sebab. Baik. Dan di sini banyak juga kekeliruan orang dalam mengerjakan salat syuruk. Iya. Salat syuruk. Salat syuruk itu bukan nanti ketika muncul matahari di situ langsung dia salat. Tapi dia lewati waktu terlarang ini. Dia lewati dulu waktu terlarang ini. Setelah naik seukuran lebih 1 tombak, baru apa? Baru dia salat di situ. Kemudian yang ketiga, wa idza stawat hatta tazula. Ketika matahari tepat di atas sampai tergelincir matahari. Ya, tergelincir mulai condong ke arah tempat tenggelamnya. Ini juga dilarang melakukan salat sunnah yang tidak memiliki sebab. Kemudian yang keempat, ba'da salatil asri hatta taghrubasy syamsu. Setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Iya. Sampai tenggelam matahari. Kemudian yang kelima, indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Ketika tenggelam matahari sampai sempurna tenggelamnya. Ya, jadi mulai tenggelam, lingkarannya masuk sedikit, itu sudah apa? Dilarang. Kemudian apa? Dari tenggelamnya itu sampai hilang betul. Ini kalau mau diringkas sebenarnya bisa dikatakan 3 waktu. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari terangkat 1 tombak. Kemudian ketika matahari tepat di atas sampai tergelincir. Kemudian yang ketiga, setelah asar sampai matahari sempurna tenggelamnya. Ya. Namun di dalam hadis ya disebutkan ya beberapa riwayat menjelaskan hal ini, sehingga kalau mau dirinci satu persatu berdasarkan riwayat, inilah kesimpulannya. Ada 5 waktu. Padahal ada waktu yang bersambung dari waktu terlarang. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, fasal. Nah, ini fasal berkaitan dengan salat berjamaah. Kata beliau rahimahullah, salatul jama'ati sunnatun muakkadatun.
Salat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Ini masyhur ya di pendapat Syafi'i ya, bahwa ini adalah sunnah berdasarkan hadis salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi sab'atin wa 20 darajah. Salat jamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian sekitar 27 derajat keutamaan. Ya. Jadi keutamaannya itu 20 derajat dibandingkan salat sendirian. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama Syafi'iyah menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kenapa dikatakan muakkadah? Ditekankan karena datang dalil-dalil yang lain. Iya. Dalil-dalil yang lain yang menguatkan. Nabi SAW dalam keadaan sulit pun beliau tetap menjaga salat berjamaah. Bahkan dalam keadaan sakit beliau dipapah oleh Abdurrahman, beliau pun tetap menghadiri masjid. Dan sahabat yang buta yang minta udzur kepada Nabi SAW untuk tidak ke masjid, akhirnya apa? Nabi tanya, "Apa kamu mendengar suara adzan?" Dia bilang, "Iya." "Fa'ajib." Kalau begitu penuhi panggilan adzan. Sebagian ulama karena banyaknya riwayat-riwayat yang menekankan ini, maka mereka mengatakan hukumnya wajib. Jadi salat berjamaah ini wajib. Namun perbedaannya apa? Kalau dia sunnah muakkadah, ketika seorang bermalasan atau dalam kondisi lemah semangat, ya, dia sholat di rumah, dia tidak berdosa. Kalau hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kalau hukumnya wajib, dia tinggalkan, maka apa? Dia tinggalkan berdosa. Ini perbedaan antara apa? Antara dua hal. Taib. Dan di sini mau hukumnya sunnah muakkadah ataupun hukumnya wajib, maka para ulama yang berpendapat sama-sama tidak meninggalkan salat berjamaah. Iya. Nah, kadang ada orang mengatakan, "Oh sunnah." Akhirnya apa? Menggampangkan, kan sunnah ji. Nah, ini siapa yang dia ikuti? Tidak ada dari ulama yang mengatakan salat berjamaah itu sunnah biasa, yang orang terserah mau ke masjid silakan, tidak ke masjid ya tidak mengapa. Sama seperti perselisihan ulama tentang masalah hukum cadar. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Enggak ada yang mengatakan sunnah biasa. Yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan para ulama yang berpendapat sunnah pun keluarganya semua memakai cadar. Hanya orang-orang belakangan yang menggampangkan perkara ini, bahkan sepakat 4 imam mazhab tentang cadar ini, cadar itu hukumnya wajib. Namun ada sebahagian ulama berpendapat sunnah, tapi sunnahnya apa? Muakkadah, ditekankan. Karena apa? Untuk mengatakan orang berdosa, ini butuh hujjah dan dalil yang sangat kuat. Ketika dia setelah menelaah dalil, dia tidak bisa menghukumi sebagai kewajiban, maka apa? Dia mengeluarkan ijtihadnya dengan apa? Sunnah muakkadah. Nah, ini hal yang harus diperhatikan ya. Kadang sebagian orang mengatakan, "Oh, salat berjamaah itu sunnah." Akhirnya apa? Jam salat dia pergi main futsal. Nanti salatnya salat di rumah.
Ini kekeliruan. Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa 'alal ma'mumi ayyanwiyal i'timam dunal imam. Dan bagi makmum, dia meniatkan untuk mengikuti imam salat di belakang imamnya. Ya. Dia niatkan untuk mengikuti imam, ya, di belakang imam tersebut. Jadi ketika dia menjadi makmum, dia niatkan dia sebagai makmum. Dan ini maklum ya, di mazhab Syafi'i masalah niat ini betul-betul diperhatikan. Ya. Dan seorang itu berniat ketika awal amalannya. Dan kalau mau diperhatikan untuk menjaga niat lebih baik, dan ini memiliki sisi kekuatan ya. Kadang ada orang mau pergi salat, tapi di dalam perjalanan dia banyak hal yang dia lewati, banyak hal yang dia, akhirnya apa? Akhirnya dia ketika mau salat, niatnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Niatnya berubah. Nah, ketika dia menghadirkan niat kembali di awal amalannya, ini baik. Iya. Dan ini di mazhab Syafi'i masalah niat ini betul-betul diperhatikan. Tinggal permasalahannya, apakah niat itu harus dilafadzkan di dalam amalan atau tidak perlu? Ya, jumhur ulama berpendapat niat itu mahalluhu al-qalb, tempatnya di hati. Dan ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun ketika seorang melafadzkan niatnya, apakah dikatakan dia sesat? Apakah dia dikatakan berbuat bid'ah? Iya. Dan ini para ulama Syafi'iyah membolehkan. Bahkan karena kondisi sekarang sebahagian ulama memandang itu sebuah sunnah. Karena apa? Beratnya menjaga niat ini. Beratnya menjaga niat ini. Tidak ada dalil khusus, tapi mereka hanya apa? Hanya untuk menjaga niat, dan beratnya menjaga niat ini agar dia betul-betul melafadzkan. Yang masalahnya ketika kita melafadzkan, keumuman masyarakat kita juga nggak tahu apa yang dia lafadzkan. Iya. Kalau dia orang Arab, dia sebutkan niatnya, dia lafadzkan niatnya. Imam mungkin mengeraskan agar imam makmumnya teringat dan tersadar salat itu karena Allah. Iya. Dan yang kita lakukan ini salat ini, salat ini. Ada bentuk pengajaran pada mereka, ada bentuk mengingat. Maka apa? Maka di sini sebahagian ulama mengandang apa? Hal itu boleh saja. Tapi kalau dia bisa menjaga niatnya dan tidak melafadzkannya, maka hal itu pun tidak mengapa. Dan itu yang lebih afdal. Ya, itu yang lebih afdal. Wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi. Dibolehkan orang yang merdeka menjadi makmum budak. Ya, jadi imamnya adalah budak. Makmumnya orang yang merdeka. Nah, ini dibolehkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau memerintahkan budaknya untuk menjadi imamnya. Taib. Wal baligh bil murahik. Demikian pula orang yang baligh berimam atau bermakmum kepada al-murahik, anak-anak yang mendekati usia baligh. Ya.
Jadi imamnya ini belum balik, tapi apa? Sudah mendekati usia balik. Nah, ini boleh saja. Kemudian wala ya'tammu rajulun bimra'ah. Seorang lelaki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Walaupun perempuannya hafizah, penghafal Al-Quran, bacaannya bagus, walaupun ilmunya banyak, walaupun dia syaikhah, dan laki-lakinya hanya hafal qul huwallahu ahad, maka apa? Tidak boleh laki-laki bermakmum kepada perempuan. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa bagi laki-laki. Iya. Jadi mau bagaimanapun, ini perempuan ini nggak bisa lebih utama dari laki-laki. Kodrat mereka sudah berbeda. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah dibedakan, dan perbedaan itu bukan penghinaan dan perendahan kepada mereka, tapi ada sisi kemuliaan untuk mereka andai kata mereka mau mengetahuinya. Baik. Kemudian wala qari'un bi ummiin, dan tidak pula dibolehkan orang yang pandai membaca Al-Quran bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Maksudnya tidak bisa baca Al-Quran ini bacaannya salah-salah. Karena ada orang yang dia secara zahir tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi dia bisa membaca melalui lisannya. Baca teks tidak bisa, tapi dia hafal. Dia membaca dari hafalannya. Kadang orang kalau keliru di sini memahami, oh nggak bisa, dia nggak bisa baca Al-Quran. Terus bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, tapi dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik, maka dia boleh menjadi imam. Jadi kalimat yang bisa membaca bukan membaca teks, tapi apa? Bisa melantunkan Al-Quran dengan baik. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imam fihi wa huwa alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Tempat mana saja yang ditempati oleh seorang makmum yang dia mengerjakan salat di masjid dengan mengikuti imam, maka salatnya sah sepanjang dia tidak mendahului imam. Dia tetap mengikuti imam. Ini berdasarkan hadis ya. Ada sahabat yang terlambat datang. Nabi SAW sudah sujud, dia baru masuk masjid. Kemudian dia langsung rukuk di belakang. Setelah itu dia berjalan dalam keadaan rukuk sampai masuk ke dalam shaf. Di mana dia ikuti? Kan tidak bersambung. Jadi di mana saja dia salat itu sah selama apa? Dia mengikuti imam dan tidak mendahului imam. Misalnya penuh tempat ya, asalnya dilarang untuk sholat di antara dua tiang, tapi karena di masjid penuh semua, dia boleh sholat di antara dua tiang. Atau tiba-tiba dia apa? Ada terhalang sesuatu ya, misalnya ada hijab yang permanen ya, di belakang masih bahagian dari masjid, maka apa? Dia boleh sholat di belakang. Di lantai 2 dia sholat di lantai 2, boleh? Boleh, selama dia tidak mendahului imam dan suara imam dia dengarkan. Taib.
Mungkin seorang bertanya-tanya ya, ada hotel yang di Mekah, ya. Sebagian hotel-hotel itu ada musallanya, dan musallanya berimam ke Masjidil Haram, speakernya sampai, dan orang yang sholat di situ di musalla melihat orang berjamaah di Masjidil Haram. Bolehkah dia sholat di situ? Jawabannya boleh. Ya, karena apa? Karena dia masih mendengarkan suara imam, apalagi dia melihat apa? Melihat imamnya. Ya, kalau antum melihat ini di Masjidil Haram ya, dalam kondisi padat sampai radius 2 km, ya, ini bisa menjadi soft semuanya. Bahkan ada masjid-masjid yang lain yang dilewati, sudah terlewati itu masjid, semua jadi soft. Dan saya pernah saksikan di salat tarawih, ada masjid, iya, jamaahnya ikut salat, iya, dengan imam sendiri salat tarawih, tapi sebahagian jamaah ikut suara yang di Masjidil Haram. Iya, karena apa? Lebih keras suara speaker dari Masjidil Haram. Karena speakernya sepanjang jalan dipasang. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia bisa mengikuti imam dan tidak mendahului imam, maka dia boleh bermakmum di situ. Wallahu taala alam. Kemudian kata beliau, wa in shalla kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wa la ha'il hunaka jaza. Jika dia salat di luar masjid, dekat dari masjid, dan dia mengetahui salatnya imam berarti ini imamnya tidak kelihatan, dia tahu salatnya imam, wala ha'il, dan tidak ada penghalang, artinya apa? Tidak ada sesuatu yang memisahkan, bersambung terus, ya. Maka hunaka jaza, itu boleh. Ya, itu boleh. Baik. Ini fasal berkaitan dengan salat berjamaah. Kemudian selanjutnya kata beliau, faslun, fasal, nah, salat berkaitan dengan salat musafir. Berkaitan dengan salat musafir. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu lil musafiri qasru salati rubaiyati bi khamsi syara'id. Dibolehkan bagi musafir untuk mengqasar salat yang 4 rakaat, karena memang hanya ini yang bisa diqasar, dikurangi setengah. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun 2 rakaat ini sudah ringan. Dia tidak diringankan lagi menjadi 1 rakaat. Demikian pula yang 3 rakaat tidak mungkin untuk dijadikan 1,5. Jadi yang diqasar hanya salat-salat yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Syaratnya untuk mengqasar, kata beliau, bi khamsi syara'id, dengan 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Hendaknya safar yang dia lakukan bukan safar maksiat. Ini luar biasa ini ya. Karena ada orang menjaga salatnya tapi dia suka bermaksiat. Dia misalnya mau berencana untuk pergi mencuri di tempat yang jauh, maka ketika dia salat, ini tidak boleh dia mengqasar salatnya. Karena apa? Safarnya safar maksiat. Atau memang mau pergi
berbuat maksiat di tempat yang jauh, maka ini tidak boleh dia mengqasar salatnya. Yang kedua, antakuna masafatuhu 16 farsakh. Hendaknya safarnya berjarak 16 farsakh. Ini 16 farsakh ini jarak yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Ya. Yang kalau mau dihitung dengan kilo, ini mungkin mendekati antara 70-an sampai 80-an kilo. Namun di dalam syariat tidak ada dalil yang menetapkan jarak, berapa jarak safar. Namun safar itu dimaklumi, ya, ada perasaan yang terasa pada diri kita bahwa kita ini musafir. Ada sikap orang lain di suatu tempat yang kita datang padanya, ya, bahwa kita ini dianggap pendatang jauh, ya. Yang biasanya kalau orang-orang dulu, oh ini tamuan ini. Kalau tamu safar itu biasanya apa? Dipotongkan ayam, ya. Ada perasaan apa? Dia meninggalkan kampungnya. Sudah kayak pindah alam dia rasa. Jadi ini ada memang perasaan-perasaan. Ukurannya berapa? Inilah para ulama masing-masing berbeda di dalam menetapkan. Namun yang paling baiknya adalah apa yang disebutkan sebagai adat, kebiasaan orang. Kita dianggap pendatang tidak di situ, atau dianggap ini kita satu kampung je. Kalau dianggap kita pendatang ke tempat tersebut, pemuliaannya berbeda dengan orang bertamu biasa. Iya. Berarti apa? Ini kita sudah melakukan safar. Apalagi ada rasa berat dan letih padanya. Iya. Karena kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah potongan dari adab, dari siksaan. Ada hal yang menyulitkan di situ, ada hal yang memberatkan. Dan ingat, adanya qasar di dalam salat itu untuk memudahkan sesuatu yang apa? Yang berat. Dan di sini dibolehkan dia kalau dia jaraknya sudah jarak safar, dan disebutkan sekitar 16 farsakh. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna muaddiyan li salatir rubaiyah. Hendaknya orang yang melakukan qasar tersebut, ya, adalah orang yang memang melakukan salat rubaiyah, ya, melakukan salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Kemudian yang keempat, ayyanwiya al-qasra ma'al ihrami. Hendaknya dia meniatkan qasar bersama takbiratul ihramnya. Ini lagi-lagi niatnya di apa? Di awal amalan. Yang dia niatkan untuk qasar. Bukan nanti dia sholat tiba-tiba apa? Tiba-tiba bilang, saya ini qasar ini. Baru teringat mau qasar di dalam sholatnya. Enggak, syaratnya apa? Ketika takbiratul ihram, di situ dia berniat mau mengqasar sholatnya. Makanya kalau seorang
bermakmum atau bersama-sama, diingatkan bahwa salat kita ini salat qasar, ya, supaya mereka berniat apa? Untuk mengqasar salatnya. Taib. Kemudian kata beliau, wa alla ya'tamma bimuqimin. Hendaknya dia tidak bermakmum dengan orang yang mukim. Kalau dia bermakmum dengan orang yang mukim, maka apa? Maka dia ikut imam. Imamnya salat 4 rakaat dan dia salat juga 4 rakaat. Tapi ini 5 syarat boleh untuk mengqasar. Nah, ingat di sini beliau menyebutkan hukum mengqasar salat bagi musafir itu hukumnya boleh. Artinya apa? Kalau dia mau menggenapkan salat tidak mengapa. Iya. Dia mau menggenapkan salat tidak mengapa. Sebagai buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di ayyamul hajj, iya, ini ketika hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Jabir disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dan tidak mengqasarnya. Padahal beliau musafir. Ini menunjukkan hukum mengqasar itu boleh. Kalau mau dia qasar, dia qasar. Kalau mau tidak, dia tidak. Demikian pula hukum menjamak salat, hukumnya boleh. Kalau mau dia jamak, dia jamak. Dia tidak jamak, tidak jamak. Karena itu tidak pernah saya dapati ada orang yang di Makkah, di Masjidin Nabawi, dan di Makkah dan di Madinah, ini mereka apa? Salatnya jamak di situ, kemudian apa? Kemudian mereka qasar. Umumnya apa? Mereka salat sebagaimana mukim. Zuhur pergi salat zuhur, asar pergi salat asar, maghrib pergi salat maghrib, isya pergi salat isya. Pulang balik. Karena apa? Ada keutamaan besar tentunya. Iya, ada keringanan dari Allah. Keringanan ini kan bagi orang yang merasa kesulitan. Tapi kalau dia tidak merasa kesulitan, dia bisa, maka tentunya apa yang dituntunkan di asal ini yang lebih baik. Iya. Adapun hadis dari Nabi yang menyebutkan, iya, sadaqatullah faqbalu sadaqatah, itu adalah sedekah dari Allah, terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala. Ini diarahkan kepada makna ketika kita mendapatkan kesulitan. Ya, ada kemudahan dari Allah, terima. Jangan dia bilang, saya bisa, padahal dia sudah kesulitan di situ. Tapi kalau dia tidak kesulitan, maka asalnya dia melakukan hal yang menyempurnakan amalannya. Demikian pula di dalam pembahasan puasa. Iya. Musafir itu boleh apa? Boleh berbuka. Tapi kalau dia mau puasa, boleh saja. Apa buktinya? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa bersama sahabat Abdullah bin Abi Rawahah. Semua sahabat yang lainnya berbuka. Nabi tetap berpuasa. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima keringanan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukan tidak mau menerima, tapi beliau merasa tidak terbebani dengan itu. Beliau kuat-kuat saja. Nah, sebagian orang kondisinya berbeda-beda ya. Ada yang dia kuat, ada yang dia lemah. Kalau dia menyulitkan bagi dia ketika safarnya, maka dia boleh untuk mengqasar salatnya dan menjamak salatnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata beliau, wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina dhuhri wal 'asri fi awqati ayyihima syaa. Dibolehkan bagi musafir untuk menjamak antara zuhur dan asar pada waktu mana saja yang dia inginkan. Mau di waktu zuhurnya dia jamak asar di situ yang dikenal sebagai jamak takdim, jamak mendahulukan, atau di waktu asar dia akhirkan salat zuhurnya, dia jamak nanti di waktu asar yang dikenal sebagai jamak takhir, mengakhirkan. Ini boleh semuanya.
Lihat bagi dia mana yang mudah untuknya. Namun kalau mau ditanya, mana yang lebih afdal, takdim atau takhir? Maka yang afdal adalah mana yang mudah bagi dia. Mana yang mudah bagi dia. Kalau dia dalam perjalanan, ya, belum berangkat, maka dia apa? Maka dia takdim di situ. Tapi kalau sudah berangkat, baru berangkat, mau singgah akan menyulitkan, sudah nanti ditakhir. Ya. Mana yang mudah bagi dia. Demikian pula wa bainal maghribi wal isya fi waqti ayyihima syaa. Antara maghrib dan isya di waktu mana saja yang dia inginkan. Dan ini semuanya dibolehkan. Baik. Menjamak salat itu bukan hanya ketika musafir. Namun ada kondisi-kondisi seorang mengalami kesulitan padanya. Ketika ada kesulitan bagi dia untuk mengulangi antara salat zuhur dan asar atau maghrib dan isya, maka ada kemudahan dalam syariat untuk menjamak salat. Makanya disebutkan di sini wa yajuzu lil hadir, boleh bagi orang yang tidak musafir fil matari, ketika hujan, ayyajma'a bainahuma, untuk menjamak antara keduanya, fi waqtil ula minha, di waktu awal darinya. Jadi misalnya dia salat maghrib, kemudian hujan, ya, hujan ini diperkirakan akan lama. Selesai salat, kalau dia pulang balik lagi masih hujan, ini kan kesulitan. Maka apa? Boleh dia untuk menjamak salat. Ya. Menjamak salat. Imam habis salat bilang ke makmumnya qamat. Agar apa? Agar salat, tapi salatnya salat yang sempurna, tidak diqasar, hanya menjamak saja. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yajma'u baina salataini bi ghairi udhrin wala matar. Nabi pernah menjamak antara dua salat tanpa ada uzur. Ya, para sahabat enggak tahu ini alasan Nabi apa menjamak salat. Wala matar, dan tidak ada hujan. Kalau ini pernah terjadi di masa Nabi seperti itu, tanpa ada udzur yang diketahui. Kalau ada udzur, misalnya orang yang dalam kondisi panen besar, ya, kalau dia habis salat zuhur, iya, nanti mau kembali lagi asar, ganti baju lagi, itu susah bagi dia, maka apa? Boleh dia menjamak. Tapi apa? Bukan menjadikan itu sebagai rutinitasnya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, hal yang apa? Betul-betul menyulitkan, ya, maka dia boleh menjamak di situ. Apa dalilnya? Nabi pernah menjamak dua salat bi ghairi udhrin wala matar, tanpa ada udzur yang diketahui dan tidak ada hujan. Biasanya kalau ada hujan, itu udzur. Ini enggak ada udzur. Apalagi kalau ada udzur yang kita pandang, boleh apa? Boleh menjamak di situ. Misalnya orang yang panen padi misalnya, ya, dia di sawah, ya, kadang berlumpur. Kalau dia tinggalkan, maka mungkin dari sisi keamanan, dari sisi ini, sisi itu, ada yang membahayakan, boleh dia menjamak di situ. Wallahu ta'ala alam. Dan ini termasuk kemudahan yang terdapat di dalam syariat. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal. Nah, ini fasal berkaitan dengan salat Jumat. Berkaitan dengan salat Jumat. Kata beliau rahimahullah, wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya. Syarat
wajibnya salat Jumat 7 perkara. Yang pertama al-Islam, keislaman. Kemudian yang kedua al-bulugh, baligh. Nah, ini kita sebutkan sebelumnya tanda-tanda baligh. Ada 3 tanda yang bersyirikat antara laki-laki dan perempuan, dan ada 1 tanda khusus bagi perempuan. Apa tanda khusus bagi perempuan? Haid. Apa 3 tanda yang bersyirikat laki-laki dan perempuan padanya? 1, mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya rambut sekitar kemaluan. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Taib. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-aqlu, berakal atau waras, bukan orang yang gila. Jadi yang diwajibkan sholat Jumat ini adalah orang yang waras. Yang keempat al-hurriyah, kemerdekaan, yaitu bukan budak. Jadi yang wajib untuk sholat berjamaah adalah orang yang merdeka. Kemudian yang kelima al-dzukuriyah, laki-laki. Adapun perempuan tidak wajib salat berjamaah. Tapi kalau dia mau ikut salat berjamaah, boleh saja selagi ada tempat untuk mereka. Ya. Boleh saja bagi perempuan untuk menghadiri salat Jumat. Kemudian yang keenam as-sihhah, sehat. Orang yang sakit, ya ini ada uzur bagi dia ya, untuk tidak menghadiri Jumat. Kemudian yang ketujuh al-istitan, orang yang mukim. Ya, orang yang mukim. Kalau orang yang musafir, maka dia tidak ada kewajiban untuk salat Jumat. Tapi bukan artinya ketika nanti orang salat Jumat, dia di depan masjid ada warung, dia makan-makan di situ. Iya, ini membuat fitnah. Kenapa ini ada ustadz orang salat Jumat dia pergi makan? Ya kalau memang dia tidak mau salat Jumat, maka apa? Dia jalan saja terus. Nanti singgah setelah orang selesai semua salat Jumat. Jangan nanti dia singgah di suatu tempat berdiri orang salat Jumat dia di luar. Ini menimbulkan apa? Fitnah. Tapi kalau dia mau salat Jumat, boleh saja. Ya. Boleh saja dia menghadiri salat Jumat. Taib. Hal yang banyak terjadi. Karantum di sini biasa menggunakan kapal ya. Kadang kapal itu di hari Jumat. Antum musafir. Bagaimana ketika hari Jumat di atas kapal, maka dia mau sholat boleh, dia tidak ikut sholat Jumat pun tidak mengapa. Ya karena dia apa? Musafir. Tapi kalau memungkinkan ada fitnah yang terjadi, orang-orang bilang kenapa ini tidak pergi sholat Jumat? Nah orang sholat Jumat semua, maka apa? Dia boleh ikut sholat Jumat di situ. Ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, bagaimana sehabis sholat Jumat? Apakah boleh menjamaknya dengan asar atau tidak? Maka ini ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bolehnya menjamak antara Jumat dan asar, dan sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Yang berpendapat tidak boleh, alasannya apa? Musafir perjalanan itu ada di masa Nabi SAW, dan tidak pernah dinukil satu pun riwayat bahwa Nabi ataupun sahabat Nabi menjamak antara Jumat dengan asar. Maka insyaallah taala pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa tidak dijamak antara Jumat dengan asar, ini insyaallah taala pendapat yang lebih dekat. Wallahu taala alam. Tapi kita tidak ingkar ya,
Orang-orang yang kalau dia mau menjamak, ya dia, kita nggak punya dalil juga untuk melarangnya. Iya, kita punya dalil untuk melarangnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata beliau, wa syaraitu fi'liha thalathatun. Syarat mengerjakannya, yaitu mengerjakan salat Jumat, ada 3. Yang pertama, ayyakunal baladu misran aw qaryah. Hendaknya tempat dia melakukan salat Jumat tersebut berupa suatu kota atau desa. Artinya tempat yang dihuni oleh penduduk. Ya. Apakah kota di situ ataupun apa? Desa yang orang mukim tinggal di situ. Ini syarat yang pertama. Kalau dia misalnya pergi masuk ke dalam hutan beberapa orang, ya, untuk berburu pas hari Jumat, maka dia tidak ada syariat bagi dia untuk sholat Jumat. Ya, tidak ada syariat bagi dia untuk sholat Jumat. Jadi untuk menegakkan sholat Jumat itu di sebuah kota atau di sebuah desa atau perkampungan. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau, yang kedua, ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jumu'ah. Hendaknya jumlah orang yang melakukan Jumat 40 orang. Iya. 40 orang. Taib. Ini penyebutan jumlah, ini tidak ada dalil, ya. Penyebutan jumlah untuk menegakkan salat Jumat. Tapi dimaklumi bahwa orang yang tinggal di suatu perkampungan itu jumlahnya banyak. Iya. Itu jumlahnya banyak. Kalau kurang dari 40 dipertanyakan, kenapa bisa kurang dari 40? Hah? Kemungkinannya dia sudah ada masjid, dia bikin masjid lagi. Dan ingat, untuk menegakkan Jumat, iya, ada hal-hal yang butuh diperhatikan. Di negara kita ini terlalu bergampangan. Bahkan ada di suatu tempat masjid berhadapan, hanya dipisahkan oleh jalan. Nah, ini ingat ya, Jumat itu sebagaimana namanya, berkumpul. Siapa yang berkumpul? Kaum muslimin. Semakin kurang, semakin sedikit tempat yang ditegakkan Jumat padanya, semakin afdal. Kenapa? Semakin berkumpul manusia di sana. Bukan seorang punya masjid kemudian harus ditegakkan Jumat di situ. Kecuali masjid yang sudah ada tidak menampung lagi, atau masjid yang sudah ada tidak bisa ditegakkan sunnah di situ, atau ada hal-hal yang butuh dijaga. Misalnya sebuah pondok pesantren, muridnya banyak. Kalau mereka pergi ke masjid, ini ada keburukan-keburukan yang terjadi, misalnya ketika dalam perjalanan, ya, ada yang membahayakan, tidak bisa terkontrol, ya. Dan jumlahnya mereka sudah banyak. Maka apa? Untuk meminimalkan mudarat boleh saja. Tapi asalnya apa? Jumat ini semakin banyak yang menghadiri semakin baik. Jadi dari sisi pendalilan harus 40 orang tidak ada dalil khusus. Tapi dipertanyakan, kalau ada masjid nggak ada 40 orang, ini apa masalahnya ini? Kalau masalahnya masyarakatnya sebenarnya banyak, tapi mereka yang tidak datang ke masjid, maka boleh saja kurang dari 40. Tapi kalau memang jumlah masyarakatnya tidak sampai 40 orang di situ, iya,
ada masjid yang lain yang lebih, yang bisa dia tegakkan Jumat, maka berkumpullah di sana. Iya. Kita kan juga bisa aja bikin Jumat, masa tidak bisa? Bukan segampang itu. Makanya di dalam syariat menegakkan Jumat ini hak penguasa. Seorang harus minta izin. Tapi karena di negara kita nggak ada aturannya tentang itu, tinggal melapor saja pasti diizinkan. Nah, ini yang masalah sebenarnya. Akhirnya apa? Dalam satu lorong pun kadang ada beberapa masjid. Nah, ini akhirnya apa? Sulit hati manusia untuk disatukan, sulit dikumpulkan mereka. Walaupun berbeda pendapat, berbeda kelompok, berbeda mazhab, iya. Tapi kalau mereka semua berkumpul satu masjid, maka sangat dekat hati itu untuk bersatu. Tapi kalau sudah beda masjid, ini artinya kan sudah hampir tidak ketemu. Sudah beda masjidnya, nanti bikin pasar juga sendiri, beda pasarnya. Iya. Jalannya juga nanti dia bikin jalan sendiri juga. Ya bagaimana mau ketemu? Dan ingat, kesatuan kaum muslimin itu dijaga. Dan salah satu bentuk penjagaannya adalah ini dia, salat Jumat. Taib. Kemudian selanjutnya, wal waktu bakin. Syarat yang ketiga adalah waktu masih ada. Ya kalau waktunya sudah lewat, ya maka tidak ada lagi salat Jumat. Kemudian selanjutnya kata beliau, fa in kharajal waqtu aw udimati syurutu sulliyat dhuhran. Apabila telah keluar waktu atau tidak terpenuhi syarat-syarat, maka dia salat zuhur. Maka dia salat zuhur. Taib, ini hal yang harus diperhatikan pada syarat-syarat Jumat. Selanjutnya wa faraiduha thalathatu asya. Yang fardu padanya ada 3 perkara. Ini yang fardu pada salat Jumat. Yang pertama kata beliau, khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Yaitu 2 khutbah. Ini khutbah pertama 1, khutbah yang kedua, ini yang kedua. Dan dia duduk di antara keduanya. Wa an tusalli rak'ataini fi jamaah. Kemudian dia salat 2 rakaat berjamaah. Ini syarat-syarat dimaklumi ya, dari syarat salat Jumat. Wa hay'atuha, dan hay'ahnya arba'u khisal, ada 4 perkara. Yang pertama al-ghuslu, ini sunnah ya, untuk mandi sebelum Jumat. Wa tandhiful jasad, membersihkan tubuh. Wa lubsu thiyabi al-bid, memakai pakaian yang putih. Wa akhdhu dhufri wat tib, kemudian memotong kuku dan memakai wangi-wangian. Ini sunnah-sunnah di hari Jumat. Wa yustahabbul insat fi waqtil khutbah, dan disunnahkan untuk diam pada waktu khutbah. Wa man dakhala al-imam yakhutub shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Dan siapa yang masuk sementara imam lagi khutbah, dia salat 2 rakaat ringan kemudian duduk. Jadi walaupun imam sudah berkhutbah, dia masuk, maka disyariatkan untuk salat 2 rakaat baru duduk. Jangan dia langsung duduk. Sebagaimana sahabat yang ditegur oleh Nabi SAW ketika Nabi berkhutbah dan dia langsung duduk. Kata Nabi, "Kum fasalli rak'atain." Duduk, berdirilah, kemudian salat 2 rakaat. Tapi selesai hal-hal yang berkaitan dengan salat Jumat. Tapi kita istirahat dulu 10 menit. Insyaallah taala jam 11 tepat ini kita lanjutkan
sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.